Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pasangan bakal Cagup dan Cawagup Jawa Tengah sama-sama mencari dukungan untuk memenangkan Pilkada 2024. Pemilik toko di Cilacap dihipnotis WNA, uang tunai Rp500.000 raib. Karena terlibat tawuran dengan Sajam, 2 remaja asal Salatiga ditangkap polisi. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pemilik toko di Cilacap jadi korban kejahatan hipnotis oleh 2 warga negara asing. Kedua pelaku berhasil mengelabui korban dengan mengambil uang Rp500.000 dari laci toko. Awalnya semua nampak normal, namun siapa sangka dua pembeli toko yang merupakan warga negara asing ini kembali ke toko untuk melancarkan aksinya. Usai pembeli lain pergi, dua WNA ini langsung ke meja kasir lalu kembali melakukan transaksi. Tak hanya membeli rokok, keduanya meminta kasir yang merupakan istri pemilik toko untuk menukarkan uang pecahan Rp50.000 dengan selembar uang Rp100.000. Namun salah satu pelaku malah bergerak bebas hingga merogoh ke laci penyimpanan uang. Dari sana korban merasa tak sadarkan diri seolah dihipnotis kedua WNA. Setelah keduanya pergi, korban baru sadar jika uang Rp500.000-nya hilang diambil keduanya. Bule itu lagi menukar uang. Jadi modusnya adalah menukar uang itu 50 ribuan dua, pengen jadi satu berarti 100.000. Tapi setelah dikeluarkan uang 100.000 menurut istri saya, dia menjawabnya bukan yang itu dengan bahasa Inggris. Bukan yang itu, kemudian istri saya secara tidak sadar membuka laci dan orang tersebut langsung tangannya langsung mengambil uang ya, laci itu dan memilih uang, dan itu istri saya merasa sudah tidak sadar gitu. Meski memiliki bukti kuat perbuatan jahat kedua WNA yang terekam kamera pengawas toko, korban tidak melanjutkan kasus kejahatan ini ke kantor polisi. Namun polisi setempat memutuskan untuk menangani kasus kejahatan dengan pelaku 2 WNA asing tersebut. Mardianto melaporkan dari Cilacap. 2 remaja ditangkap karena terlibat tawuran dengan senjata tajam di Taman Kota Salatiga. Pemicu tawuran itu karena saling tantang di media sosial. 2 remaja ini digelandang ke kantor polisi karena terlibat tawuran dengan kelompok remaja lain di Taman Kota Salatiga Minggu dini hari. Tak bergerak sendiri, awalnya mereka bersama teman-teman sebayanya tengah mengejar kelompok remaja lain dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa celurit dan pedang. Namun sesampainya di lokasi tawuran, warga geram lalu mengejar kelompok remaja itu. Para remaja telah berusaha kabur, namun hingga di Jalan Osamaliki, 5 remaja ditangkap. Kelimanya diserahkan ke Polres Salatiga dan 2 diantaranya dijadikan tersangka tawuran karena terbukti membawa dan memiliki senjata tajam. Tersangka membawa senjata tajam karena akan tawuran dengan kelompok remaja lain di Taman Kota Salatiga usai ditantang di media sosial. Sesuai dengan keterangan yang didapat, ternyata mereka akan berupaya untuk bertemu dengan kelompok remaja lain untuk melakukan tawuran. Demikian. Itu berarti itu 5 orang itu, Dan, atau masih ada lagi sebenarnya? Yang sesuai dengan keterangan kelompok itu sebetulnya memang ada banyak, namun demikian yang dikenal oleh 2 orang yang tertangkap tadi itu hanya sekitar 5-7 orang. Kedua tersangka dijerat pasal Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang memiliki dan membawa senjata tajam di tempat umum.
Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ratusan warga Purbalingga berebut mendapatkan pembagian beras dan ikan lele secara gratis yang dibagikan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kegiatan yang digelar di sejumlah kecamatan ini untuk membantu perekonomian warga kurang mampu. Tak peduli teriknya panas matahari, ratusan warga Purbalingga rela antre dan berdesakan di lapangan Desa Kerangan. Mereka takut tak kebagian jatah beras dan ikan lele gratis yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Untuk mendapatkan 3 kg beras dan 1 kg ikan lele, warga harus memiliki kupon. Mereka yang memiliki kupon sebelumnya telah terdata merupakan warga yang kurang mampu. Pembagian beras dan ikan lele sangat membantu warga di tengah sulitnya ekonomi. Antri raslek. Hah? Raslek. Raslek apa? Beras sama lele. Oh, beras sama lele. Iya. Itu gratis ya, Bu? Gratis. Nah, nanti tadi lama ngantrinya. Lama ngantri. Oh, lama dari pagi. Hah? Lama? Dari pagi. Dari pagi. Pembagian beras gratis dan pasar murah sembako merupakan bagian dari program pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk pemulihan ekonomi masyarakat terutama bagi warga yang kurang mampu. Untuk pembagian rasle ini merupakan kegiatan rutin ya, jadi intervensi pemerintah berkaitan dengan hal pangan. Termasuk juga bantuan pasar murah, sembako murah untuk masyarakat, ini pun juga bagian dari intervensi pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban pengeluaran warga masyarakat Purbalingga yang perlu disentuh, yang perlu dibantu. Tak hanya pembagian beras, dalam kegiatan ini pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menggelar pasar murah. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan dan gula pasir dijual lebih murah dibanding harga pasaran. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Bantuan berupa 1 kg daging ayam dan 10 butir telur kembali disalurkan kepada ribuan keluarga resiko stunting di Karanganyar. Bantuan tahap kedua tersebut diharapkan mampu menekan angka stunting di Karanganyar. Warga datang ke kantor pos Karanganyar pada Selasa siang. Mereka duduk sambil menunggu giliran mendapatkan bantuan 1 kg daging ayam dan 10 butir telur yang disalurkan Badan Pangan Nasional. Penyaluran bantuan ini merupakan tahap kedua sebagai tambahan makanan bergizi. Keluarga yang menerima bantuan sebelumnya sudah melalui tahap penyaringan oleh pemerintah. Mereka merupakan keluarga resiko stunting di Karanganyar. Setelah itu, keluarga tersebut didata dan dicocokkan oleh petugas. Salah satunya adalah Nur Amanah. Ia sangat bersyukur sudah 2 kali mendapatkan bantuan tersebut, daging ayam dan juga telur untuk menambah gizi sang buah hati. Nah, berapa kali dapat bantuan daging sama telur? 2 kali ini, Mas. 2 kali ini. Ya, Itu dibaginya per minggu, per bulan atau gimana? per minggu. Mas. Per minggu. Iya. Ini juga untuk tambahan gizi anak-anak di rumah atau gimana, Bu? Iya, buat anak-anak di rumah. Menurut PJ Bupati Karanganyar, ada 2.249 anak di Karanganyar mengalami stunting atau gizi buruk. Saat ini pemerintah telah berupaya melakukan penanganan untuk menekan stunting. Kemarin kita juga sudah intervensi dari pemerintah sendiri memberikan alokasi untuk intervensi makanan tambahan untuk anak-anak stunting. Sementara intervensi spesifik kita melalui BUMD, melalui Korpri, juga melalui kemarin Bank Jateng, dan ini akan kita tindak lanjuti lagi CSR itu untuk beli susu yang khusus untuk stunting sekaligus dengan multivitaminnya. Kecamatan Mojogedang menjadi wilayah terbanyak penyumbang stunting di Karanganyar. Tim penurunan stunting Kabupaten Karanganyar terus berupaya melakukan intervensi pada ratusan balita di 26 desa hingga tahun 2025 mendatang. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar.